Tubang tanpa batas, sandinya adalah 86 kali. Aku masih memiliki rapat mendesak. Aku akan menghubungimu. Aku tidak perlu. Mana ada orang yang memaksa memberikan kartu banknya kepada orang lain. Ini terlalu berlebihan. Kualifikasi untuk belajar di luar negeri yang Anda lamar telah lulus. Nenek, aku dan dia sudah selesai mengurus akta nikah. Baguslah, Gary anak ini. Memiliki karakter yang baik. Ada dia. Ibu tirimu yang jahat tidak akan pernah berani lagi memaksa kamu pergi ke Jambuta. Nenek, aku telah mendapat sponsor sekolah, kesempatan untuk melanjutkan studi di luar negeri selama 2 tahun. Setelah aku kembali, aku bisa langsung masuk ke grup Tanoko. Aku tidak ingin menyerah. Kamu baru saja dapat akta nikah, sudah mau pergi ke luar negeri. Nenek, selama dia tidak selingkuh selama 2 tahun ini, setelah kembali aku akan menjalani kehidupan yang baik dengannya. Halo, nomor yang kamu hubungi adalah nomor kosong. Berita penting. Bagaimana bisa nomor kosong? Presiden grup Tanoko 1 jam yang lalu mengalami kecelakaan mobil. Belum diketahui apakah masih hidup atau tidak. Lupakan saja. Lebih baik pergi ke luar negeri dulu baru membahasnya lagi. Pak sopir, tolong cepat sedikit, aku sedang terburu-buru. Kenapa Presiden Gary belum datang? Halo, aku adalah mahasiswa yang disponsori grup Tanoko. Hari ini datang untuk wawancara. Kamu sangat beruntung, Presiden Gary sebentar lagi tiba. Dengar-dengar orangnya tampan dan juga kaya. Jika bisa bersama aku, siapa yang masih bekerja paruh waktu? Presiden Gary telah datang. Halo, Presiden Gary. Presiden Gary, kenapa begitu terlihat familiar? Kamu datang untuk wawancara? Ikuti aku. Kamu adalah Luna? Kamu adalah, tidak peduli siapa aku. Kamu hanya perlu ingat, kamu akan aku kalahkan. Presiden Gary sudah lama menunggumu. Masuklah. Presiden Gary, mereka berdua ini disponsori oleh grup Tanoko kita. Presiden Gary masih memberiku perasaan yang akrab. Sebenarnya pernah bertemu dengannya di mana? Saat ini grup Tanoko hanya memiliki 1 kuota kepala desainer. 2 kandidat perlu memamerkan karya desainnya sendiri yang terbaik. Satunya lagi mulai sebagai asisten desain. Presiden Gary, aku memakai desain buatan sendiri di leherku. Anda lihatlah lebih dekat, dijamin membuat Anda puas. Keluar dari sini. Presiden Gary, beri aku 1 kesempatan lagi. Presiden Gary paling benci bawahan dengan niat jahat. Kamu berbuat tidak pantas. Nona Fani, silakan. Dirimu, Halo Presiden Gary, namaku Lisa. Ini karya desainku. Lisa. Nama yang sangat akrab. Kalung ini bernama Bintang Malam. Desainnya sebagian besar menggunakan berlian merah muda, dikelilingi oleh 520 berlian. Artinya langit penuh bintang, menjaga cinta. Presiden Gary, aku di perusahaan telah merekrut banyak desainer. Baru pertama kali mendengar konsep desain yang menakjubkan. Nona Lisa, sungguh luar biasa. Kamu saja. Presiden, bukankah kamu terbang ke Luxembourg dan menghabiskan 60 miliar untuk batu rubi dan merpati? Untukmu. Untukku? Aku ingin kamu. Nenek, Gary, Kapan kamu berencana membawa Siti dan menantu perempuan pulang kemari, biarkan aku melihatnya. nenek, aku tidak bisa menghubunginya. Kamu anak nakal. Mengapa bisa salah memasukkan nomor istri? Bagaimana kamu menjadi suami orang? Nanti aku akan minta kepada neneknya Lisa. 2 tahun yang lalu kalian berdua baru saja mendapatkan akta nikah. Pulangnya kamu mengalami kecelakaan mobil menyakiti anak gadis orang. Menunggumu selama 2 tahun. Kamu ya, harus memperlakukan anak. Orang dengan baik. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan baik padanya. Aku ingin kamu menggunakan batu rubi ini untuk merancang sebuah kalung unik. Apakah bisa? Izin bertanya, Presiden Gary, kalung ini dirancang untuk siapa? Istriku. Ternyata Presiden Gary sudah menikah. Pergi ke luar negeri di tengah jadwal sibuk, memberi batu permata mendesain kalung untuk istrinya. Presiden Gary sangat baik kepada istrinya. Istri Presiden itu menyukai gaya desain yang seperti apa? Kelembutan. Murah hati. Elegan. Mungkin istri Presiden juga orang yang lembut dan murah hati. Mungkin begitu. Dalam 3 hari. Aku ingin melihat desain kalung ini. Baiklah Presiden. Lisa kami sungguh telah berubah. 2 tahun tidak bertemu. Nenek hampir tidak mengenalinya. Nenek, tidak peduli bagaimana aku berubah, selamanya menjadi cucu kesayanganmu. Lisa sudah kembali. Kamu dan suamimu memiliki hubungan yang sangat baik. Sudah waktunya untuk tinggal bersama. Tinggal bersama? Apa yang harus aku katakan pada nenek setelah mengurus akta nikah nomor teleponnya? Dalam 2 tahun terakhir, dia tidak pernah menghubungi aku. Mungkin sudah lama telah melupakanku. Lupakan saja. Lebih baik rahasiakan dari nenek dulu. Nenek, tentang satu rumah, bagaimana kalau nanti kita bicara lagi? Oh iya, aku ada kabar baik.
Aku telah bergabung di grup Tanoko. Nanti aku tidak akan pergi kemana-mana. Tinggal di sini untuk baik-baik berbakti padamu. Memang Lisa yang terbaik. Nanti nenek bisa menikmati berkatmu. Gary, neneknya Lisa mengirimkan nomor cucunya padaku. Aku akan mengirimkannya padamu Baik. ya. Nenek Lisa bilang, Lisa selalu berhubungan denganmu. Bilang hubungannya itu cukup baik. Demi neneknya Lisa tidak curiga, Aku bilang kamu kehilangan ponselmu. Lisa anak ini baik. kamu tidak boleh mengecewakannya. Baiklah, Nenek. Presiden Gary, ini adalah karya desain kalung. Ada lihat dulu. Bagus. Kalung itu diberi nama Senang. 99 berlian mewakili abadi. Batu rubi dipotong menjadi berbentuk hati. Artinya cinta yang setia dan teguh. Semoga Anda dan istri bahagia penuh cinta. Jika kamu adalah dia, apa kamu akan menyukainya? Jika aku sebagai istri presiden melihat Anda begitu mempersiapkan hadiah dengan sepenuh hati, aku pasti akan sangat tersentuh. Tapi setiap orang memiliki estetika yang berbeda. Jika Anda merasa tidak nyaman, sebaiknya Anda bertanya sendiri padanya. Masuk akal juga. Maaf Presiden Gary, aku lupa mematikan suara ponselku. Lupakan saja. Lebih baik beri dia kejutan. Ikuti rancangan desain saja. Secepatnya. Baik. Surprise! Kamu mengagetkanku saja. Kamu tadi menelponku. Aku sedang berbicara dengan bos melaporkan pekerjaan. Melihat kamu ketakutan, apakah bosmu sangat menakutkan? Sesungguhnya sedikit menakutkan. Astaga, jangan hiraukan dia. Aku baru pulang dari Amerika, orang pertama yang aku cari. Kamu. Ayo, Nona mengundang Anda untuk makan besar. Ikut perintah Nona besar. Ayo. Mengetahui bahwa kamu adalah Nona besar, aku tidak menyangka kamu tinggal di istana. Begini saja, nanti aku yang cuci pakaian dan memasak. Kamu rawat aku? Aduh, sebenarnya rumah ini bukan milikku. Ini milik kakakku. Kakakku tampan dan juga kaya. Bagaimana begini saja? Lagi pula kamu juga lajak. Bagaimana kalau pertimbangkan dulu untuk menikah dengan kakakku? Sayang, tidak bisa seperti yang kamu inginkan. Aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Kapan menikah? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Kak, kamu sudah kembali. Halo Presiden Gary. Aku akan ganti baju. Kalian ngobrol saja. Kamu bekerja di grup Tanoko. Kamu bilang presidennya menakutkan. Itu adalah kakakku. Bukan aku yang bilang. Semua orang di perusahaan mengetahuinya. Sepertinya ide untuk membuatmu menikah dengan kakakku benar-benar hancur. Kamu wanita cantik, sebenarnya telah menikah dengan pria yang mana? Aku dan dia saat mengurus akta nikah bertemu satu kali. Kemudian putus kontak dengannya. Sampai sekarang, aku juga tidak punya kontaknya. Seperti apa penampilannya, aku juga tidak ingat dengan jelas. Apa? Ia sama sekali tidak menaruhmu di hatinya. Astaga, kamu juga bisa bercerai. Dengan ini kakakku bisa punya kesempatan. Wajahnya tampak serius, tapi memperlakukan keluarga sangat lembut. Jangan pikirkan lagi. Presiden sangat baik kepada istrinya. Sangat lembut. Istrinya? Kak, kapan kamu menikah? Kenapa aku tidak tahu? Aku menikah saat kamu keluar negeri. Pernikahan kilat. Wanita itu pasti ingin uangmu. Diam. Dia kakak iparmu. Siapa yang mengizinkanmu meremehkannya? Bulan ini uang sakumu dipotong setengah. Oh, baru mengatakan beberapa kata tentangnya sudah memotong uang sakuku. Aku belum mengakui dia sebagai kakak iparku. Sudahlah, sudah. Kamu tadi agak terang-terangan. Kakakmu kepada istrinya sangat baik. Tunggu dan lihatlah. Aku ingin melihat di hati kakakku. Sebenarnya adiknya lebih penting. Satu wanita itu yang lebih penting. Halo Presiden Johan, aku adalah seorang desainer dari grup Tanoko, Lisa. Tentang kerja sama pasokan berlian dengan grup mulia, aku ingin membahas detailnya dengan Anda. Presiden Gary sebentar lagi sampai. Astaga, tidak disangka perusahaan Presiden Gary ada wanita cantik ini. Presiden Johan, Anda bercanda. Presiden Johan, tolong hormati. Aku di sini untuk membicarakan kerjasama dengan Jangan Anda. terburu-buru. Ini, minumlah. Maaf Presiden Johan, aku tidak bisa minum alkohol. Segelas saja. Buatlah tawaran. Untuk 1 bulan, bagaimana dengan 1 miliar? Anda salah orang. Aku tidak butuh uangmu. Presiden Johan, jika Anda menyentuhku lagi, jangan salahkan aku bersikap kasar padamu. Astaga, masih berani melawan. Kamu berpakaian seperti ini, bukankah hanya untuk merayuku? Jika kamu menyetujuinya, aku akan segera menandatangani. Jangan sentuh aku. Kamu berani memukulku? Satu panggilan dariku, Presiden Gary bisa memecatmu. Presiden Gary, karyawan kamu ini tidak mengerti. Alkohol tidak diminum, juga tidak boleh menyentuhnya. Begini, kamu berikan saja padaku. Aku akan memberikanmu pelajaran. Presiden Johan, di hadapanku menghina bawahanku. Kau sama sekali tidak menghargaiku. Presiden Gary, kenapa? Hanya demi karyawan kecil ini. Apakah ingin menyinggung grup mulia? Apa yang kamu lakukan? Hanya grup mulia yang aku belum hargai. Bukankah Presiden Johan suka minum alkohol? Aku akan membiarkanmu cukup minum.
Tangan mana yang menyentuhnya, Presiden Gary? Hanya untuk karyawan kecil ini. Apakah layak untuk kehilangan kerjasama besar? Tidak bilang ya. Hancurkan kedua tangannya untukku. Orang-orang grup Tanoko juga berani mencampuri grup mulia. Mulai sekarang tidak perlu lagi kerjasama. Presiden Gary, apakah dia sedang membela aku? Presiden Gary, terima kasih sudah membantuku tadi. Maaf ya, aku yang mengacaukan kerjasama dengan grup mulia. Tidak perlu minta maaf. Grup Tanoko melakukan bisnis selalu terbuka. Seseorang dengan niat jahat seperti Johan tidak perlu kita ajak bekerja sama lagi. Pakaian Anda